ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala sayyidina Abu Bakar As-Siddiq man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Yang mulia sahibul fadilah Ayahanda Ki Haji Abdul Rajim Marja, kita doakan semoga sehat walafiat. Yang mulia Ki Haji Ahmad Nasihin SQMA, Ki Haji Mahfud Rudiat, bil khusus Ketua FS3G Bapak Haji Raden Anang Pramana, Sohibul Bait Ketua DKM Masjid Jami Al Hidayah Al-Mukarram Ustaz Ubaidillah MZ, guru-guru yang lainnya. Karena sudah siang waktunya, kita doakan guru-guru semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hadirnya FS3G kumpul di sini, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kumpul di FS3G, harapan besar nanti kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, Inna Allah Ta'ala ja'ala dunya thalathata ajza'in. Allah jadikan dunia ini terbagi tiga. Juz'un lil mu'min, sepertiga punya orang yang beriman. Wa juz'un lil munafik, sepertiga sebagian berikutnya itu punya orang munafik. Wa juz'un lil kafir, sebagian berikutnya punya orang kafir. Wa amma lil mu'min, adapun kalau orang yang beriman pandangan hidup di dunia, yatazawwadu, kalau orang beriman menganggap dunia ini yatazawwadu, mencari bekal. Jadi Bapak yang hadir di sini, ini adalah bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu. Sampai beruntungnya Bapak hadir di FS3G. Jangankan sholat jamaahnya, jangankan bacaan tasbihnya, jangankan taklimnya, jangankan sholawat yang barusan kita baca, ternyata Allah sudah memperhitungkan yang kita tidak perhitungkan. Yang kata kita tidak ada pahalanya, ternyata di hadapan Allah itu sangat berharga. Saat itu Nabi berkumpul dengan sahabat. Nabi bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala kathratul khutah ilal masajid. Nabi kumpul dengan sahabat, wahai sahabat, mau tidak aku kasih amalan yang menghapus dosa, yang mengangkat derajat. Sahabat semangat. Apa amalannya ya Rasulullah? Kasratul khuta ilal masajid, banyakin langkahnya ke masjid. Jadi Bapak ini tadi kan nggak ngitung langkah ya Pak ya? Bapak enggak memperhitungkan, Bapak tidak memperhitungkan itu, tapi Allah sudah memperhitungkannya. Cuman ada yang nanya sama saya, Ustaz, saya ke Masjid Al Hidayah itu enggak jalan kaki, enggak berlangkah. Maksudnya Pak, saya naik motor, hitungnya gimana Ustaz? Boleh lipat. Saya jawab, hitungnya perputaran pentil. Pentil kan betul tuh. Masih nanya juga, kan itu pentilnya ada dua Ustaz. Ya udah dikali dua pentilnya. Di sini yang paling banyak pahalanya nih Ustadz Thohir Isli di Midi dari negara Jati Bening, itu paling banyak pahalanya. Ada dari Bogor, kalau acara dari Bogor itu pahalanya lebih besar. Jadi orang yang beriman ini bekalnya selama di dunia, dia sibuk mencari bekal. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
Man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safinatin. Orang kalau meninggal dunia masuk ke alam kubur kagak ada bekalnya, kagak ada kebaikannya, sama saja mengarungi lautan tanpa perahu. Jadi kita orang yang beriman sibuk mencari bekal. Sampai jamaah sekalian, kenapa orang kalau meninggal dunia ada yang doain itu zikir tahlil? Ternyata ada jawaban di kitab yang lain, nama kitabnya Raudhatul Usyaq fi Taqribi Minal Khalaq. Itu dijelasin kenapa orang meninggal dunia dibacain zikir tahlil, itu nawafilul qauliyah. Apa itu nawafil qauliyah? Nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nawafil itu tambahan-tambahan qauliyah yang bentuk bacaan, Pak. Makanya orang kalau meninggal dunia itu bacain zikir tahlil, itu bentuknya nawafilul qauliyah, tambahan-tambahan bacaan. Dari mana hadisnya? Saya yakin sebagian sudah hafal. Khafifatani fil lisan, begitu ringan di lisan. Sakilatani fil mizan, itu berat di mizan. Habibatani ila rahman, begitu dicintai kepada Allah. Apa yang ucapan qauliyah? Barang-barang Pak, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Kata kita itu kan gampang, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Segitu doang singgonya. Kata kita gampang, saking gampang jadi ngegampangin. Betul gak gitu? Ulang lagi nih. Saking gampang jadi, saking mudah jadi ngemudahin. Saking gampang jadi ngegampangin, jadi jarang dibaca. Bapak baca ini kalau diundang tahlil doang. Saya nggak yakin Bapak di rumah habis isya ngopi subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ilo ngopi begitu, Pak. Paling tetangganya kaki udah lama orang begitu. Udah mau ngabisin kali mah ya. Ternyata yang kata kita ringan. Yang kata kita yang masih hidup itu khafif katani, begitu ringan, sakingnya ringan, kita jadi ngeringanin. Tapi kalau orang yang udah meninggal dunia, itu orang yang udah di alam kubur, ternyata sakilatani bil mizan. Kalau orang yang udah meninggal dunia, sakilatani fil mizan, itu bacaan bisa memberatkan buat timbangan nanti berikutnya. Masya. Bagi kita yang masih hidup itu ringan, bagi orang yang meninggal dunia itu adalah memberatkan timbangan nanti di mizan. Alhamdulillah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah. Implementasi takwa Bapak hadir di MS3G, maka Bapak insya Allah termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal. Yang kedua, zuz'un lil munafik. Sebagian punya orang munafik, ay yatazayyanu, dia terlena sama dunia. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, idza ra'aital abda tazdadu dunyahu, kalau kamu ngelihat orang itu karirnya lagi maju, usahanya lagi maju, tazdadu dunyahu, karirnya lagi maju, dagangnya lagi laris, usahanya lagi maju, jabatannya lagi naik, itu orang kagak nyangka ternyata CEO yang nyamar. Ada CEO nyamar gitu ya. Ternyata tuh orang CEO yang nyamar, tuh orang dunianya tazdadu dunyahu wa tanqusu akhiratuhu, tapi tuh orang ibadahnya menurun. Apakah tuh orang sukses? Wa huwa radin, dia lagi girang-girangnya. Wa huwal maghbun, itu orang sedang tertipu dengan dunia. Dia maju dunianya tapi ibadahnya nurun, saking
sibuknya, sibuk usaha, lupa sama masjid, lupa sama pengajian, lupa sama majelis taklim, nggak gabung sama kiai, itu bukan orang sukses. Wa huwal maghbun, itu orang yang sedang tertipu. Pak, saya tanya, ini sebenarnya Bapak datang ke masjid ini ada perspektif lain kalau pandangan saya, karena memang lagi pas-pasan aja duitnya gitu Pak. Ini mohon maaf nih, kan lagi rame tuh yang emas 74 kilo ya tuh, yang di sana tuh, yang di dekat apa gitu, jam apa tuh, jam pintus itu ya. Saya lagi ngayal ini kalau di sini dikasih sekilo emasnya sekilo, kira-kira pagi ini ada di masjid apa di puncak? Gini Pak, gini. Ini gampang umpama itu lagi ngayal aja, lagi ngayal. Ini kalau yang hadis ini dikasih sekilo emas, kira-kira pagi ini lagi di masjid apa lagi di Bali Pak? Kayaknya lagi miran aja. Ini kan emang ke masjid pertama emang cinta sama Allah dan cinta sama Rasulullah. Ada dua faktor, emang duit cekak nggak kemana-mana. Daripada yang kemana nggak mesti gitu ya. Tapi ini mah kayaknya nggak salah gini. Betul dia ulil albab bekal itu Pak. Ya tazayyanu, itu tertipu. Jadi kalau Bapak melihat orang tazdadu dunyamu, dunianya lagi maju, usahanya lagi sukses, dagangannya lagi maju, tanqusu akhiratuhu, tapi ibadahnya menurun, jangan bangga sama itu orang, ya. Jangan kagum sama itu orang lagi tertipu. Kalau main kaya-kayaan, Fir'aun juga kaya, Korun juga kaya, tapi Fir'aun Korun tidak sujud kepada Allah. Yang kagum itu, yang bangga itu, tazdadu dunyahu wa tazdadu akhiratuhu, yang kita kagumin itu bertambah dunianya, semakin bertambah ibadahnya. Masya. Maka saya yakin yang hadir di sini memang orang-orang pilihan yang cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini al-amalil munafik. Kalau orang munafik ini yatazayyanu, dia tertipu. Maka kita beruntung sekali yang hadir di sini, insya Allah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nanya sama saya tadi kan, yang emas itu ya, Ustaz bagaimana Ustaz? Itu yang emas 74 kilo. Saya bilang begini, saya nggak ngelihat dianya, saya ngelihat saya. Saya umpama kalau saya jadi posisi dia, mungkin saya korupsi nggak 74, kayak mencepet kali saya. Artinya emang kagak kuat Pak, nggak kuat. Ada orang yang nggak kuat dikasih jabatan, ada yang nggak kuat dikasih harta, ada orang yang nggak kuat dikasih kekayaan, maka yatazayyanu, itu orang tertipu. Makanya Bapak ini emang sengaja, Bapak dikasih pas-pasan, emang Bapak disayang sama Allah. Disayang sama Bapak ini kan kadang kelihatan nih, kan sebelah ini banyak buyang semua ini. Ini papasan. Saya baca hot news itu Pak, hot news. Ternyata sekarang ini tingkat depresi, tingkat bunuh diri itu ternyata ada di negara Singapura Pak. Jadi Singapura yang negaranya maju itu ternyata tingkat bunuh dirinya lebih tinggi. Indonesia ini Pak, Masya Allah, walaupun ujiannya berat, ternyata masih sedikit orang naudzubillah yang bunuh diri. Ternyata saya ambil kesimpulan, karena orang Indonesia biasa susah. Jadi orang Indonesia udah kebal sama susah. Kagak kaget, dia mah kaget kan, orang kaget mati, itu kaget mati. Itu Pak kayak ayam di pohon rambutan, kaget mati, besok udah tewok gitu ya. Jadi Bapak beruntung yang sering ketemu susah. Emang susah udah jadi lalang, itu beruntung Pak. Jadi kebal sama susah.
ternyata di balik susah beruntung juga. Jadi jamaah sekalian, ternyata Singapura negara yang begitu maju saat ini, ternyata rakyatnya banyak yang depresi, banyak yang bunuh diri, banyak yang stres. Ternyata memang kalau kita riset aja, kita ini emang lalap, susah udah ketemu susah. Ini kan kelihatan, hari ini megang duit, besok kagak, kan gitu ya. Besok megang duit, besok kagak, besok lagi kagak, besok lagi kagak, besok kagak lagi. Emang udah biasa Lagi kagak. udah begitu ya. Ternyata ya tazayyan. Yang sepertiga berikutnya, wa amalil kafir yatamatta'u. Kalau orang kafir emang dikasih dunianya, sorganya di dunia, dia sorganya dikasih sorganya di dunia. Jadi kalau orang kafir, kenapa maju, kenapa karirnya sukses, kenapa dagangnya maju, kenapa emang sorganya di dunia, di sono nanti kagak dikasih. Maka kita gabung di FS3G ini adalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah 15 menit ini Pak? 20 menit ini Pak? 15. Masih udah boleh? Saya tadi jam 6 tepat. Tadi KKM nanti kalau lewat dipotong aja bukannya. Penutup. Ada kisahul hikmah, ada kisah penuh hikmah, tapi bukan dari kitab-kitab klasik, bukan Pak. Ada kisah penuh hikmah. Ini ada orang begitu kaya Pak, kayanya luar biasa. Saking kaya, sertifikatnya selemari. Ada orang sini sertifikat selemari Pak. Saking kaya, sertifikatnya lemari, emasnya juga selemari, cuma nggak 74 kilo, 200 kilo itu. Saking kayanya emasnya selemari, sampai sertifikat tanahnya selemari, itu Pak, dia udah mulai sakit-sakitan, dia wasiat kepada anaknya, kayak ayah udah mulai gak enak badan. Lalu nanti terjadi ayah tidak ada umur, tidak panjang umur, nah di kamar ayah itu ada 2 lemari. Lemari pertama itu sertifikat selemari, yang berikutnya emas selemari. Tapi bukan itu ayah yang bahas. Di atas lemari ada 2 kotak. Kotak pertama itu nanti kamu kalau nanti ayah mau dikafanin. Kotak yang kedua buka nanti kalau ayah mau dikuburi, selesai dikuburi. Pak, besoknya meninggal dunia. Besoknya meninggal dunia. Pas meninggal dunia mau dikapanin, anaknya ingat wasiat ayahnya. Tunggu Ustaz, tunggu sebentar Ustaz. Saya ke kamar ayah saya dulu, ada wasiat ayah saya. Pas dibuka kotak Pak, ada tulisan, nah tolong itu ada kaos kaki bekas, tolong pakein sebelah kiri. Ustaz, ini wasiat ayah saya, ini sebelum dikapanin kata ayah saya tolong pakein kaos kaki bekas. Kata Ustaz kagak boleh tuh, kagak boleh. Makanya orang kalau umroh haji kagak boleh nutup mata kaki itu Pak, kagak boleh pakai kaos kaki, kagak boleh, yang boleh cuma kain kapan saja. Selesai Pak, disolatin, dibawa, kemudian dikuburin. Baru selesai dikuburin, ini anaknya ingat ada kotak satu lagi yang harus dibuka. Buru-buru pulang ke kamar, pas dibuka apa? Ada tulisan Pak, Assalamualaikum Ananda tercinta. Nah, bagaimana nak? Itu kaos kaki kagak boleh ya nak? Kata ayahnya kaos kaki kagak boleh ya nak? Nah, harta bapak yang bapak bawa cuma kain kapan saja, sampai kaos kaki yang bekas itu tidak bisa kebawa. Nah, itu harta emas, sertifikat jualnya, titip di masjid, titip di majelis taklim, titip di musola, kasih anak yatim. Karena itu bekal ayah untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menjadi renungan, bekal kita bukan menunggu mati, bekal kita justru kita siapkan dari saat ini, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadir di sini amalnya, kebaikannya banyak, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pas 20 menit, gak kurang, gak lebih.
Thanks for your attention in the last forgiveness. Astaghfirukum ala khotuyaya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.